Assalamualaikum, saya Siti Hairunisa, NPM 188400170 selaku mediator. Perkenalkan, nama saya Tengku Latifah Hanum, NPM 1884140. Saya di sini sebagai tergugat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aksti Titania Lubis, NPM 188400120. Saya di sini sebagai tergugat. Hai, saya Lula Lelasa dengan NPM 188400264. Saya di sini sebagai penggugat pertama. Halo, nama saya Muhammad Ibn Setiawan, NPM saya 188400096 sebagai penggugat kedua. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NPM 188400246 selaku penggugat ketiga. Perkenalkan, nama saya Desa Nesregar, NPM 188400248. Saya selaku penggugat keempat. Hai, nama saya Dita Nisa Fadila Sidipurba, NPM 188400328. Saya sebagai penggugat kelima. Oke, silakan duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Siti Hairunisa SHMH selaku mediator yang telah dipilih oleh para pihak dalam perkara ini. Bagaimana kedua belah pihak? Kabarnya apakah sehat? Sebelum proses mediasi kita mulai, saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari pihak penggugat. Baik, kepada mediator, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya DRG Lula Lelasa selaku penggugat pertama. Saya Muhammad Kevin Setiawan sebagai penggugat kedua. Saya Muhammad Fauzan ST sebagai penggugat ketiga. Saya Desa Nesregar SS sebagai penggugat keempat. Saya Dita Nisa Fadila Sidipurba SHMKN sebagai penggugat kelima. Selanjutnya kepada pihak tergugat dipersilakan. Terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Tengku Latifah Hanum MBA selaku dirut dan perwakilan dari PT Samsul Abadi sebagai tergugat. Dan di sini saya membawa karyawan saya selaku penanggung jawab proyek SF7. Perkenalkan, nama saya Aksti Titania Lubis PhD. Di sini saya sebagai penanggung jawab proyek Samsul ST7. Oke, baik. Berarti kehadiran kedua belah pihak pada hari ini di ruangan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi. Apakah benar? Benar. Oke, saya akan menjelaskan. Mediasi adalah cara penyelesaian secara sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang pada hari ini adalah saya sendiri. Kemudian dalam hal ini saya sebagai mediator akan membantu jalannya mediasi ini selaras dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral dan akan membantu kedua belah pihak untuk dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi tanpa harus memutus dan memaksa penyelesaian sengketa yang memberatkan salah satu pihak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari mediasi. Yang pertama, mediator bersifat netral dan tidak mengambil keputusan. Dalam artinya, yaitu dalam proses mediasi ini keputusan ditentukan oleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, prinsip kerahasiaan, bahwa seluruh yang terjadi dalam mediasi adalah bersifat rahasia. Dan yang terakhir, bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya atau kaukus. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib pada mediasi hari ini. Yang pertama adalah kedua belah pihak harus berbicara secara bergantian setelah saya selaku mediator mempersilahkan. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik dalam secara lisan maupun tulisan. Baik secara lisan maupun fisik maksud saya.
Yang keempat, tidak dibolehkan merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun selama mediasi berlangsung. Dan yang terakhir, tidak merekam proses mediasi dalam bentuk apapun. Oke, baik, saya pikir kedua belah pihak sudah bisa mengerti tata tertib dan bisa mensepakatinya. Bagaimana? Oke, mediasi kita mulai dengan mendengar penjelasan dari pihak penggugat. Bagaimana pihak tergugat menyetujuinya? Oke, kepada pihak penggugat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada mediator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai penggugat pertama ingin memberitahu kepada mediator permasalahan dari saya, yaitu yang pertama, setelah tersebarnya handphone ST7 ini di bulan Desember, di bulan Maret saya membeli handphone ini seharga 15 juta. Lalu di bulan Juni sekitar 3 bulan HP-nya itu mulai panas dan mati. Di bulan keempat pemakaian handphone ini mati total dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Di sini saya rugi secara materi tentu karena saya sebagai dokter kehilangan banyak pasien langganan saya karena mereka biasa menghubungi saya via telepon. Tapi karena handphone saya mati dan nggak bisa digunakan lagi, mereka lari gitu ya ke dokter-dokter lain dan saya rugi secara materi tentu. Selanjutnya saya juga udah mengirim email kepada pihak tergugat karena saya rasa itu jalan yang tepat, tapi sampai sekarang juga belum ada jawaban dari pihak tergugat. Di sini saya tidak melihat itikat baik, makanya saya membawa masalah ini ke jalur mediasi. Terima kasih. Oke, bisa dilanjutkan kepada pihak penggugat dan seterusnya. Pada tanggal 15 Mei 2021, saya membeli HP Samsung S7 di San Plaza Medan. Awalnya baik-baik saja. Setelah saya memakai 1 bulan, HP tersebut panas dan mati total. Padahal HP ini merek terkenal. Nggak nyangka harga 15 juta rupiah, satu bulan pemakaian, HP sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan saya tidak terima, mahal soalnya, apalagi saya mahasiswa. Terima kasih. Oke, bisa dilanjutkan. Baik, pada tanggal 30 Mei 2021, saya membeli Samsung ST7. Saya sudah menabung selama 8 bulan untuk hadiah pernikahan saya dan istri saya. Setelah 2 minggu pembelian, saya menggunakan HP tersebut panas tidak wajar. Lalu setelah panas, HP tersebut mati total. Karena saya kira mati tersebut karena atau baterainya low atau apa, saya cas lah kan HP tersebut. Sudah saya cas, tak lama saya cas, HP tersebut meledak mengenai muka saya ini, mediator. Berarti penggugat ini terkena luka fisik ya? Benar, mediator. Ini bukti dari ledakan HP tersebut. Selanjutnya, saya berikan penjelasan kepada istri saya, mediator. Baik mediator, begini mediator, saya membenarkan apa yang dialami suami saya. Karena saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, HP itu meledak tepat di dekat wajah suami saya. Begitu juga handphone saya mediator, untung saja handphone saya ini tidak sampai meledak, hanya saja panas lalu tiba-tiba mati dan tidak bisa dipergunakan lagi. Terus kan mediator, saya mengobati wajah suami saya ini dengan tabungan pribadi kami. Otomatis kan itu merugikan kami mediator, apalagi itu mahal sekali pengobatannya. Terus kan mediator, kami sudah melakukan komplain kepada staf PT Samsung terdekat, tapi tidak ada pun respon dari pihak mereka. Jadi bagaimana mediator? Terus jika wajah suami saya cacat permanen mediator, ya otomatis saya meminta ganti rugi dan minta refund uang saya kembali lagi mediator. Baik mediator, terima kasih. Pada tanggal 10 Mei kemarin saya membeli HP Samsung ST7. Jadi di minggu kedua pemakaian HP-nya mulai panas tidak wajar, dan di minggu keempat tiba-tiba HP-nya meledak di sofa tempat saya bekerja. HP-nya dalam keadaan sedang di-charge. Saya tidak tahu kenapa HP-nya bisa meledak. Jujur ini sangat merugikan bagi saya karena HP-nya tergolong sangat mahal. Dan saya sudah komplain ke store terdekat, tapi sampai sekarang tidak ada respon dari pihak mereka. Oke, selanjutnya kita mendengarkan penjelasan dari pihak tergugat. Terima kasih mediator. Penjelasan dari saya bahwasanya proyek ST7 ini belum melewati tahap terakhir.
sebelum tahap terakhir dilakukan tidak menimbulkan risiko seperti yang para penggugat sampaikan. Jadi sudah aman untuk dipasarkan. Yang kami keluarkan di proyek Samsung ST7 ini merupakan fitur pertama dengan rancangan wireless charger dengan kamera superior 12 megapiksel, liquid cooling yang untuk mencegah terjadinya panas saat kita bermain game. Serta baterainya juga memiliki kapasitas sebesar 3000 mAh dan mampu bertahan di air dalam kedalaman 1,5 meter selama kurang lebih setengah jam. Jadi menurut saya bahwa sebagai pengguna gadget mungkin kita kurang berhati-hati dalam menggunakannya. Bisa dong kayak gitu. Gimana bisa kita semua nih? Pihak penggugat dimohon tenang. Pihak penggugat dimohon tenang. Dalam hal ini saya mohon pihak penggugat tidak boleh berbicara jika belum dipersilakan oleh saya selaku mediator. Oke, pihak tergugat silakan lanjutkan. Ya baik, mediator. Misalnya saja kita bermain sambil dicas, mencharger HP selama semalaman menggunakan yang bukan bawaan charger asli. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bagaimana pihak tergugat, ada tambahan lagi? Oke, di sini saya akan menambahi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh penanggung jawab proyek ST7 ini, memang benar Samsung ST7 ini belum melewati uji coba terakhir. Tetapi menurut kami tidak akan beresiko separah ini ya. Mungkin ini kesalahan dari para pengguna juga, dan untuk masalah balasan komplain yang diajukan para penggugat dalam bentuk apapun itu bukan tanggung jawab saya untuk. Pihak penggugat dimohon bersabar dan tolong hargai pihak tergugat, karena dalam hal ini pihak tergugat merasa tidak dihargai. Untuk kedua belah pihak ada waktunya masing-masing di saat saya mempersilahkan untuk berbicara. Artinya harus saling bisa menghargai satu sama lain, bisa ya? Oke, kepada pihak tergugat silakan dilanjutkan. Oke, saya akan lanjutin. Memang bukan tanggung jawab saya untuk meresponnya, karena memang sudah ada tim yang bertanggung jawab yang untuk membalaskan itu. Di sini juga karena ada kesalahan dari pihak kami juga, maka kami ingin menyelesaikan masalah ini secara damai, mediator. Terima kasih. Oke, baik. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, ada kesepahaman yang dapat saya simpulkan bahwa kedua belah pihak ingin menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Apakah benar? Untuk kelanjutan proses mediasi ini, bagaimana pihak penggugat? Ada yang ingin disampaikan kepada pihak tergugat? Baik, langsung saja. Kami di sini minta ganti rugi sebesar 15 juta seharga unit handphone dan 10 juta untuk teman penggugat yang terkena luka fisik. Terima kasih. Gimana pihak tergugat, ada yang ingin disampaikan kepada pihak penggugat? Terima kasih mediator. Di sini kami hanya meminta agar nama baik perusahaan kami tetap terjaga. Itu saja. Terima kasih mediator. Oke, baik. Dengan demikian ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya sudah menulis dua definisi permasalahan yang dapat disimpulkan, bahwasanya yang pertama, pihak penggugat ingin meminta ganti rugi terhadap pihak tergugat. Dalam hal ini ganti rugi penggantian handphone masing-masing dan biaya pengobatan yang terkena luka fisik. Dan yang kedua adalah pihak tergugat meminta agar pihak penggugat bisa menjaga nama baik PT Samsul Abadi. Dari kedua poin ini, dari pihak penggugat mana yang ingin dibahas duluan? Oke, pihak penggugat meminta membahas poin pertama, dipersilakan. Baik mediator, di sini kami meminta kepada pihak tergugat untuk kami memberikan jangka waktu 7 hari untuk melakukan ganti rugi sebesar 15 juta kepada kami. Jadi kami memberi waktu selama 7 hari saja, kalau tidak masalah ini akan kami bawa ke jalur pengadilan. Berarti selama 7 hari itu hanya biaya pergantian handphone saja yang dibayarkan? Semua, termasuk biaya luka fisik masuk. Oke, baik, gimana pihak tergugat, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Setelah kami mendengar masukan para penggugat, di sini kan perusahaan kami menyetujui memberikan pengembalian uang refund HP Samsung S7 ini secara full, dan untuk biaya pengobatan perusahaan kami hanya bisa memberikan 50% dari 1 unit HP sebesar 7.500.000. Dan untuk masalah jangka waktu, kami di sini meminta waktu 1 bulan untuk melunasi semuanya, yang kami akan membayarkan keseluruhannya selama 1 bulan. Terima kasih mediator. Gimana pihak penggugat, dipersilakan untuk memberikan tanggapan? Kalau
Kalau soal biaya pengobatan 7.500.000 itu sudah saya terima. Tapi kalau soal waktu refundnya itu bisa kami diskusikan mediator. Oke, baik. Kepada pihak penggugat, saya selaku mediator memberikan waktu 15 menit untuk bisa mendiskusikan lama waktu pembayaran ganti rugi tersebut. Dipersilakan. Kami setuju. Tapi jika tidak ada itikat baik tergugat dalam pelunasan ganti rugi selama 30 hari, kami akan melanjutkan masalah ini ke jalur pengadilan. Oke, kepada pihak tergugat boleh ditanggapi. Ya, di sini kami setuju dan kami sepakat dengan para penggugat. Oke, baik. Berarti untuk poin pertama kita telah menemukan titik terang dan setelah menyetujui. Artinya dalam hal ini di poin pertama kedua belah pihak setuju untuk pihak tergugat membayar ganti rugi kepada pihak penggugat, yaitu sebesar refund full dari kerusakan HP sebesar 15 juta per unitnya dan biaya pengobatan luka fisik sebesar 7.500.000. Sepakat dan Anda tidak keberatan? Oke, baik, kita telah menemukan kesepakatan di poin pertama. Poin kedua akan kita bahas dimulai dari masukan dan usulan dari pihak tergugat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Karena di sini kami menyetujui melakukan ganti rugi, kami meminta agar nama baik perusahaan kami tetap terjaga, seperti para penggugat tidak menyebarkan hal yang tidak baik di sosial media atau dimanapun tentang perusahaan kami ini. Terima kasih. Kepada pihak penggugat silakan tanggapi. Baik, kalau untuk soal itu tidak usah diragukan lagi karena kami sepakat untuk tidak menyebarluaskan berita ini. Oke, baik. Dari pihak tergugat ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, baik. Berarti dalam hal ini untuk poin kedua kita telah menemukan titik terang dan kesepakatan bahwasanya pihak penggugat tidak akan menyebarkan berita-berita buruk terkait PT Samsul Abadi dan tetap menjaga nama baik dari PT Samsul Abadi. Sepakat, tidak ada yang keberatan? Oke, dalam hal ini saya mediator menyatakan bahwa proses mediasi pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 bulan Juli tahun 2021 dinyatakan berhasil, dan saya akan membacakan isi dari akta perdamaian dan terakhir adanya proses penandatanganan ya. Oke, akta perdamaian. Akta perdamaian ini dibuat pada hari Jumat tanggal 2 bulan Juli tahun 2021 oleh dan antara yang sudah dibacakan, yang sudah diperkenalkan sebelumnya, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat 1, penggugat 2, 3, 4, dan 5 dan tergugat dalam perkara kasus perlindungan konsumen melalui perdamaian di luar pengadilan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Tergugat bersedia membayar biaya ganti rugi untuk kerusakan handphone yang terjadi sebesar 15 juta rupiah per unitnya. Yang kedua, tergugat membayar biaya pengobatan bagi penggugat yang mengalami luka bakar akibat handphone yang meledak sebesar 7.500.000 rupiah. Yang ketiga, pihak penggugat tetap menjaga nama baik dari pihak tergugat, dalam hal ini adalah perusahaan PT Samsul Abadi, dan tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak baik di sosial media ataupun dimanapun terkait dari PT Samsul Abadi tersebut. Dan yang terakhir di pasal 4-nya, apabila sampai dengan tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021, tepatnya 30 hari, tidak ada itikat baik dalam pembayaran secara keseluruhan kepada para pihak penggugat yang dilakukan oleh pihak tergugat, maka akta perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan penggugat akan melanjutkan kembali ke pengadilan. Oke, kepada pihak tergugat dan penggugat silakan maju ke depan dan tanda tangani akta perdamaian ini. Ya. Oke, baik. Agar menjaga hubungan penggugat maksud saya selaku konsumen dan tergugat selaku pelaku usaha tetap terjalin dengan baik, maka kita akan bersalaman. Oke, kepada pihak penggugat lainnya dipersilakan untuk saling bersalaman.